lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang bullying yang terjadi di Korea Selatan yang lagi ramai diperbincangkan gara-gara ada Glory. Jadi banyak korban yang speak up. Lalu gue nonton video di BBC tentang dua korban lagi. Tapi sebelumnya buat kalian yang ngerasa channel gue useful dan menghibur, gue minta tolong sama kalian untuk subscribe channel YouTube gue dulu. Thank you semuanya, dan kita balik lagi ke topiknya, bullying di Korea Selatan. Nah, jadi beberapa hari lalu gue nonton di BBC, kalau misalkan ada 2 orang yang ke-trigger gara-gara nonton The Glory. Jadi yang perempuan itu jadi dia pengen ngajuin banding gitu, kayak menuntut para pelaku bullying yang udah ngebully dia selama 12 tahun guys. 12 tahun guys, gila. Dan lebih gilanya lagi, waktu dia tulis nama orang yang ngebully itu ada 90 orang. Dia tuh ditendang rame-rame di kelas gitu. Tapi ada satu geng yang paling masif, yang paling sering ngebully dia. Jadi gara-gara geng ini teman-teman yang lain ikut ngebully gitu. Biasanya geng ini geng populer, lalu ikut-ikut orang-orang yang sekitarnya tuh kayak langsung ngikut gitu. Kalau misalkan ngebully siapa, kayak zaman-zamannya dulu film Meteor Garden lah ya. Kalau misalkan EXO udah ngebully satu orang, satu universitas ngebully dan minum seperti itulah, makanya sampai 90 orang. Di sini ada 2, cewek sama cowok. Yang cowok juga sampai guys, sedih banget, dia sampai bilang gini loh guys, dia sampai milih di rumah sakit jiwa karena dia pernah depresi berat sampai dirawat di rumah sakit jiwa, dan dia ngerasa lebih hidup gitu dibanding di sekolah. Dia sampai nggak berani lihat buku tahunannya gitu. Tapi karena The Glory ya guys ya, begitu dalam naskah ini sampai bikin para korban tuh punya keberanian buat speak up. Jadi emang sih nggak mungkin ya kalau di real life itu bisa ada kayak sosok Moon Dong-eun yang merencanakan untuk balas dendam dengan begitu dalam dan sempurna dan detail gitu. Tapi setidaknya orang-orang ini, yang para korban bullying ini, jadi punya keberanian buat kayak, gue juga harus ngelakuin sesuatu gitu. Gue nggak bisa kayak gini doang, untuk menyembuhkan luka dia, traumanya dia gitu. Dan mereka ini juga punya satu misi, kayak gue nggak mau gitu kasus bullying ini semakin parah untuk generasi berikutnya. Karena guys, di Korea Selatan itu bullyingnya parah banget ya. Sebenarnya di setiap negara, di setiap tempat tuh pasti ada bullying, tapi kalau yang gue perhatiin di Korea Selatan itu kenapa parah, karena menyebabkan banyak korban bunuh diri guys. Jadi banyak banget orang yang anak-anak mahasiswa yang SMA bahkan ya guys, yang bunuh diri cuma karena dibully itu. Berarti separah itu guys bullyingnya. Dan waktu itu juga pernah di Instagram gue follow yang mamahnya tuh masih menuntut keadilan buat anaknya yang bunuh diri karena dibully habis-habisan di asrama, sampai pagi siang malam dibully nggak ada habisnya gitu. Nah, jadi benar-benar sebelumnya gue di konten gue sebelumnya juga gue pernah nerjemahin satu wawancara yang dari Kim, yang dia ngerasa kalau misalnya kisah di Glory itu mirip banget sama kisah hidup dia, karena dia pernah dicatok guys sama teman-teman yang gila. Dia emang dibully dari kecil karena ukuran tubuhnya yang kecil, lalu dia dibully sampai dicatok, sampai kebakar gitu. Benar-benar terjadi di real life. Bahkan sebenarnya yang di The Glory itu ada yang lebih parah. Jadi benar-benar mereka tuh menyiksa. Jadi bullyingnya banyak dari segi verbal, omongan-omongan yang bikin orang gila lah. Bener, kalau orang diomongin terus something bad gitu pasti stres juga gitu guys, masuk ke hati. Walaupun dibilang baperan ya enggak juga guys, karena omongan itu kadang lebih parah daripada pisau ya guys. Dan itu yang kedua, fisik gitu. Mereka benar-benar berani main fisik, kayak nggak tanggung-tanggung menendang, mukul, bahkan ngebakar gitu. Lalu ada bullying yang dengan cara mengancam, terus bullying dengan cara banyak hal yang mereka lakuin. Kenapa guys di Korea Selatan itu begitu parah bullyingnya? Kalau menurut gue ya, nomor satu tuh karena standar di Korea Selatan terlalu tinggi standar hidupnya. Jadi perempuan itu harus putih, mukanya lancip, berat badannya di bawah 50 kilo, terus glowing gitu. Kalau misalkan lu nggak kayak gitu tuh lu bisa jadi sasaran bullying. Terus kalau lu bodoh, nggak nilainya di sekolah, misalkan lu nggak itu tapi lu pintar gitu, ada nilai tambah lah ya. Kalau lu bodoh juga sama guys, lu bakal jadi korban bullying. Terus kalau misalkan status sosial lu rendah, kayak misalkan papa lu atau orang tua lu adalah, maaf ya, bekerjanya bukan bekerja dengan yang
status kayak kantoran hebat segala macam, lu bakal jadi sasaran bullying juga gitu. Mereka tuh benar-benar punya standar yang tinggi gitu masyarakatnya, jadi kayak bahkan kerja aja yang dilihat lebih pertama kali itu good lookingnya guys, bukan otaknya. Jadi di Korea Selatan itu capek banget sih emang hidupnya, karena jadi standar mereka tuh saking tingginya, orang nggak bisa kejar, akhirnya stres gitu. Dan itu juga jadi salah satu pemicu orang-orang buat ngebully orang yang berbeda, dan mereka ngerasa lu nggak layak buat komunitas kita, kasarnya begitulah guys. Nah, yang kedua menurut gue sih, yang dari yang gue baca dari artikel, dari YouTube yang gue nonton gitu, yang gue kumpulin gitu, dari film-film yang gue tonton gitu, kenapa mereka seperti itu? Karena menurut gue sih anak-anaknya kurang hiburan banget ya guys. Beda banget sama Indonesia guys, yang kita bisa pulang sekolah itu nongkrong sama teman. Apa keseruan saat SMP dan SMA itu? Ketika pulang sekolah kita bisa nongkrong sama teman, lagi istirahat tuh seru banget gitu. Terus itulah keseruan-keseruan di SMA itu. Tapi kalau di Korea itu mereka nggak bisa ngerasain hal itu. Kenapa? Karena pulang sekolah mereka harus les sampai malam, dan mereka nyampe rumah bisa jam 10 jam 11 malam, nyampe rumah belajar lagi guys. Karena mereka tuh benar-benar kayak ngejar gitu, harus pintar. Kalau misalkan, jadi yang lucu itu nilai mereka tuh bukan kayak gue dapat 80, kalau misalkan di Indonesia mah udah bagus banget ya guys, kayak udah lumayan gitu. Kalau di sana enggak, lu 80 tapi teman-teman lu 90, lu tetap paling rendah. Jadi bukan berdasarkan nilai lu berapa, tapi lu bisa nggak sama standar orang-orang gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus selalu memenuhi standar orang-orang. Jadi gila banget stresnya di situ gitu. Makanya mungkin hiburan mereka menyelakai orang ya, menurut gue sih mencelakai orang gitu hiburannya. Dan yang ketiga menurut gue sih itu karena pembiaran ya guys ya. Kalau misalkan sebenarnya konsep cancel culture-nya bagus juga ya, gue setuju sih sama cancel culture-nya orang Korea Selatan. Seperti kayak kemarin ada artis dan atlet yang ketahuan dulunya tukang bully itu langsung bener di-cut dari dunia hiburan dan dari dunia pekerjaannya gitu. Jadi kalau lu udah terkenal, lu public figure, atau jangan jauh juga lalu kerja di tempat yang hebat, tapi lu ketahuan kalau dulu tuh lu pelaku bullying yang parah, lu bakal dikeluarin, bener-bener bakal habis lah, tamat riwayat karir lu gitu. Tapi yang gue aneh, hal itu tuh nggak jadi ultimatum buat generasi berikutnya. Kalau gue ntar kalau misalkan gue sekarang ngebully teman-teman gue, nanti gue udah gede bakal ngerasain akibat. Mereka nggak mikir sampai situ guys, itu yang sedihnya gitu. Dan selain itu orang dewasanya membiarkan. Orang tua korban ada yang ikut campur gitu, yang mau bela anaknya. Ada juga yang udahlah lu gitu aja lemah, yang kayak gitu. Udah yang penting lu belajar aja, lu sih main sama dia, makanya lu sih yang gini-gini. Dia nyalain anaknya, ngerasa yang penting tuh lu belajar, udah nggak usah peduli orang-orang itu. Padahal mereka nggak tahu kalau misalkan di sekolah seperti apa. Dari orang tuanya sendiri guys. Yang kedua dari orang tua pelaku, ngerasa ya udahlah nggak mau tahu gitu, yang penting anak gue belajar, sekolah lancar gitu. Terus apalagi yang punya uang, udahlah tinggal bayar aja, tutupin sama uang, sekolahnya bayar, gurunya bayar gitu. Terus gurunya sendiri juga nggak mau pusing guys. Kayak misalkan ada guru-guru yang care mungkin, tapi dia takut kalau misalnya sampai dia menindak pelaku bullying yang ternyata anak orang terkenal, dia dipecat lah dari sekolahannya gitu. Benar-benar segila itu sih emang guys, udah gitu. Dan mereka tuh kayak udahlah gue nggak peduli lah masalah kayak gitu, yang penting kerja, lu punya banyak duit, lu cakep. Yang prioritas hidup mereka itu, mereka nggak mikirin itu nyakitin orang atau enggak gitu. Bahkan saya berbullying di sana aja cukup parah guys, sampai makanya banyak artis ya guys, sorry, yang bunuh diri cuma karena saya berbullying gitu. Kalau kita pikir nggak usah dibaca, nggak bisa kayak gitu guys, parah banget. Dengar komentar orang terus-terusan bikin stres emang gitu guys. Nah, beberapa saat lalu tuh karena Park Ye-rim muncul di BBC, terus rame kan. Lalu ada orang namanya A ini yang spill di YouTube dia sampai ditonton 2 juta sampai 4 juta view gitu. Kalau misalkan dia nge-spill pelaku-pelakunya gitu, ada 4 orang pelaku yang dia spill nama, identitas, segala macamnya supaya kapok ini orang. Karena lagi pas nonton yang wawancara tentang orang yang dicatok gitu aja, orang-orang netizen kan spill dong siapa orangnya supaya kita bisa rujak rame-rame kasarnya gitu, supaya dia kapok gitu. Karena apa sih pembalasan buat dia, karena hidupnya baik-baik aja gitu. Kalau secara duniawi kan mikirnya seperti itu ya guys. Nah, si A ini spill tentang
identitasnya, pekerjaannya segala macam gitu. Dan sekarang lagi rame banget nih di Korea karena udah ke-spill orang-orang yang pelaku bullying ini. Nah, siap-siap aja sih, pasti ini berdampak banget buat karir mereka, bahkan buat keluarga mereka gitu. Sebenarnya emang sih kita nggak boleh membalas kejahatan dan kejahatan, cuman kadang-kadang emang kalau dibiarin aja bakal gini terus gitu. Benar-benar ini udah jadi budaya banget di sana, budaya yang akhirnya turun menurun gitu dari generasi ke generasi seperti itu terus. Nggak cuma di sekolahan loh guys, di tempat kerja pun bullyingnya cukup parah banget, bukan cukup lagi, parah banget. Jadi di sana itu senioritasnya tinggi banget, patriarkinya tinggi banget, kental banget gitu. Jadi kalau misalkan gue ngerasa lebih tua, lebih senior tuh lo harus menghormatin gue, lo manggil nama gue dengan nama aja lu udah gak sopan dan bakal dibully gitu di kantor gitu. Emang separah itu kehidupan di Korea Selatan. Jadi lu yang nonton drama Korea yang indah-indah itu ya itu cuman drama guys gitu. Kalau misalkan banyak film-film yang series di Korea Selatan yang drakor yang bahas tentang bullying itu, kalau kita lihat masa sih kayak gitu, itu bener guys. Kayak misalkan Class of Lies School 2015, terus Defense of Others, ekstrakurikuler, lalu yang terakhir The Glory, itu benar, bahkan lebih parah daripada drakornya guys, kehidupan bullying di Korea Selatan gitu. Di Indonesia juga sebenarnya banyak ya guys, gue baca-baca dari Twitter, Instagram, orang yang anaknya dari TK udah dibully gitu. Cuman gue bersyukur sih, mungkin masih gimana ya, masih nggak separah di Korea Selatan, walaupun tetap nggak banget gitu sih. Oke, segitu dulu dari gue saat ini. Nanti ketemu lagi di konten berikutnya. Thank you semua.